Komisi Keluarga, Sabtu 20 Maret 2021. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya kepada kami?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya? Atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang di antara mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, keluarga Katolik yang berbahagia, renungan kita pada hari ini saya berikan judul Berani. Memang banyak orang, saya tidak mengatakan semua, atau mungkin pada kodratnya manusia tidak mau keluar dari zona nyamannya, tidak mau ambil resiko, mau enaknya saja atau cari aman. Keluarga Katolik yang dikasihi Tuhan, pada bacaan Injil hari ini kita mendengarkan para penjaga itu berkata, dia itu adalah Mesias. Ada resiko di balik dia mengatakan demikian. Demikian juga Nikodemus, seorang Farisi, pemimpin orang Yahudi. Dia diam-diam menemui Yesus, percaya kepada Yesus. Tentu ini memiliki resiko. Dan banyak kisah dalam kitab suci kita mendengar, kita baca, di mana misalnya Daud mengalahkan Goliat yang dengan berani melawan Goliat yang besar, atau Yosua yang berani menyeberangi sungai Yordan dan menguasai tanah Kanaan, atau Gideon yang taat kepada Tuhan dalam segala hal dan akhirnya dia menguasai Amalek, dan masih banyak lagi. Atau sering juga kita dengar, berani bermimpi dan melakukannya.
Beranikah kita minta maaf bila kita salah? Beranikah kita tersenyum kepada orang yang berseberangan pendapat dengan kita? Beranikah kita untuk rendah hati sebagaimana nanti kita memasuki pekan suci, kita melihat, menyaksikan Yesus merendahkan dirinya serendah-rendahnya, bahkan mencium telapak kaki murid-muridnya. Tentu keberanian ini memiliki resiko. Kita bisa dikucilkan, dijauhkan, dihindari, dikritik, bahkan ada kemungkinan dipecat dari pekerjaan karena keberanian kita. Namun sebagai orang Katolik, kita memiliki harapan, kita memiliki mimpi, dan kita percaya Tuhan Yesus sebagai Mesias, sebagai penyelamat kita, harapan kita yang menyertai kita, memberanikan kita, sehingga tidak ada hal yang kita takutkan. Marilah kita berani membela kebenaran. Sebagai contoh di dalam keluarga, saya mengajak anak-anak untuk berani berjuang, berani mengkritik. Misalnya anak mengkritik bapaknya, "Bapak, mengapa Bapak lama di bak tertua? Bukankah Bapak seorang Katolik? Bukankah Bapak seorang raja, nabi, dan imam di dalam keluarga kita? Bagaimanakah Bapak memimpin keluarga kita?" Demikian juga seorang putri, saya mengajak untuk mengkritik ibunya, tetapi ingat, mengkritik yang benar. "Mengapa Mama malas ke gereja? Mengapa Ibu tidak membuat ibadat dalam keluarga kita?" Jadi kita juga anak-anak harus berani membela kebenaran. Bapak, Ibu, saudara, saudari terkasih, kita diajak untuk berani mewujudkan harapan, kebaikan, mimpi-mimpi kita. Tidak untuk melakukan sesuatu yang besar, tetapi hal yang kecil. Beranikah kita memulai yang baik di masa Prapaskah ini, membawa hidup kita lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.